tanaman melon yang kita pacu di masa vegetatif di bawah umur 40 hari kita lakukan pemupukan 3 hari sekali, dan pemupukan yang tidak teratur ya, mungkin 5 hari, kadang 3 hari, kadang 7 hari teman-teman. Itu buahnya kurang bagus ya, dan kita akan nyeleksi buah seperti ini juga bingung teman-teman. Ini sudah mulai pembentukan jaring ataupun nut teman-teman ya, karena ini jenis Sakata Glamor ya. Nah terus ketika seperti ini ya, kita juga harus merawat daun melon biar tidak terkena jamur, baik itu embun bulu, embun tepung ataupun bercak. Teman-teman juga harus melakukan penyemprotan menggunakan insektisida. Melon itu belum dikatakan berhasil kalau emang benar-benar panen kita petik teman-teman, karena seperti ini ya, kalau tidak kita hati-hati itu bisa langsung terserang penyakit ya, nantinya akan gagal panen, sayang teman-teman. Oke ya, selamat pagi, ketemu lagi dengan channel Kampung Wisata Mengkuran ya. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan berbagi tanaman melon yang sudah berumur sekitar 45 sampai 50 hari ya teman-teman. Pada pagi hari ini kita sudah melakukan potong pucuk pada tanaman melon ya. Potong pucuk ini ya kita kira-kira aja teman-teman. Nah bagi teman-teman yang belum biasa menanam melon ya, ini untuk potong pucuk bisa disesuaikan di daun 28, 30 ataupun 32 ya. Jadi karena kita sudah terbiasa dengan cara menanam melon ya, kita hanya kira-kira teman-teman, pokoknya di atas daun 28 ya. Ini tidak kita contohkan teman-teman untuk potong pucuk ya tadi, karena kita tidak sempat untuk bikin video bagaimana cara potong pucuk ya. Kita update saja perkembangan dari tanaman melon yang sudah berumur 45 hari sampai 50 hari kita potong pucuk ya. Setelah nanti potong pucuk biasanya akan tumbuh tunas-tunas seperti ini ya. Tunas-tunas seperti ini harus kita potong teman-teman. Kalau nggak kita potong, ini akan memakan nutrisi yang sudah kita seleksi buahnya di bawah teman-teman ya. Ini akan mengurangi ya, besar buahnya tanaman melon. Ini kita tinggal membersihkan yang tunas-tunas yang tumbuh seperti ini teman-teman. Nah ini kalau enggak kita potong tentunya akan buat tanaman kita rimbun dan bisa mengakibatkan penyakit jamur, karena biasanya tanaman melon itu rawan kena penyakit jamur ketika sudah berbuah besar seperti ini ya. Jadi untuk jaringan ataupun imun pada tanaman melon ini kurang karena fokus pada pembesaran buah. Jadi hati-hati ya ketika teman-teman menanam melon, kalau sudah besar-besar seperti ini harus ekstra dalam perawatan ya. Karena di tempat kami kemarin itu hampir 1 minggu hujan terus. Ini salah satu kita contohkan pohon tanaman melon yang asnya sehat teman-teman, tapi karena hujan dia kena penyakit, kalau saya bilang itu melepes ya. Ini bisa kena bakteri ataupun mungkin jamur yang ada dalam jaringan ini ya. Ini contoh dari ini kemarin sehat teman-teman, tiba-tiba langsung layu seperti ini ya, di batangnya itu melepes. Kita sudah antisipasi menggunakan anti melepes, menggunakan akarisida dan macam-macam, tapi ya namanya kita usaha. Tapi alhamdulillah ya, jangan sampai penyakit ini menular di sekitar tanaman melon yang lainnya ya. Terus kemarin kita sudah update bagaimana cara budidaya tanaman melon sukses di polybag ukuran 40-40 di pekarangan ya teman-teman. Kita sudah lakukan uji coba pemupukan, baik itu pemupukan kita lakukan 5 hari sekali ataupun 3 hari sekali ya. Kita ketemu metode biar kalian ketika mau budidaya tanaman melon itu sukses ya. Jadi usahakan ketika masa vegetatif ya, tanaman melon ini harus kita pacu biar masa vegetatif umur di bawah 40 hari
tanaman melon ini sehat ya. Daunnya besar, batangnya besar ya. Tentunya ketika daun besar ya, batangnya besar, ini akan menghasilkan melon yang besar juga teman-teman ya. Itu kunci sukses ya. Lakukan pemupukan menggunakan NPK ya. Kita menggunakan NPK 1616 setiap 3 hari sekali di bawah umur 40 hari ya. Setelah umur 30 hari kita masukkan MKP sama kalsium. Terus nanti ya di video akhir akan kita bedakan ya, karena kita juga menanam 2 lokasi ya. Di depan rumah ini agak jauh, sekitar mungkin setengah kilo ya teman-teman, dimana kita menanam melon itu tidak menggunakan pupuk dasar, dan masa vegetatifnya itu tidak kita pacu teman. Memang kita bandingkan ya, dimana kita itu memacu pertumbuhan melon masa vegetatif dengan pemupukan 3 hari sekali. Dan ya kalau yang di depan rumah itu ya kadang kita pupuk, kadang ya nggak teratur teman-teman. Itu untuk calon bakal buah itu tidak di bawah ini bambu yang bertujuan untuk mengangkat buah melon seperti ini teman. Itu tumbuhnya malah di atas semua teman. Jadi kalau tumbuh di atas ya seleksinya kita juga bingung. Tentunya panen melon juga akan mau mulur juga teman-teman. Tadi saya lihat itu ada buah melon yang di atas yang belum kita potong teman-teman. Nah, kita cari ya, kita sambil keliling kita nyari. Tadi ada buah di atas yang belum kita potong. Ini salah satu potong pucuk, ini belum kering teman-teman ya, karena barusan tadi pagi kita lakukan potong pucuk ya. Jadi itu harusnya kita potong ya, biar tidak mengganggu nutrisi dari pembesaran buah. Lupa tadi teman, gara-gara ngonten ini teman ya. Kita sifatnya berbagi ya teman-teman. Kita cari dulu, nanti kalau kelihatan baru kita potong teman. Nah ini ada bekicot teman, ini akan memakan daun-daun melon ya. Kita buang aja teman-teman. Ini kita kalau sudah berumur 45 hari sampai panen itu hanya kita merawat daun dan memotong tunas-tunas seperti ini teman-teman. Ntar kita cari. Nah ini contoh kalau nggak kita rajin ke kebun ya, ini nanti akan muncul buah di atas seperti ini. Ini bisa jadi buah ya, cuman nanti akan mengurangi bobot besar buah yang ada di bawah seperti ini teman. Ini kita potong saja ya. Ini sudah kita masukkan kalium 3 kali atau 2 kali ya teman-teman ya, untuk menambah kemanisan dari tanaman melon ya. Untuk video ini nanti akan langsung kita sambung perbandingan tanaman melon yang kita pacu di masa vegetatif di bawah umur 40 hari. Kita lakukan pemupukan 3 hari sekali, dan pemupukan yang tidak teratur ya, mungkin 5 hari, kadang 3 hari, kadang 7 hari teman-teman. Itu buahnya kurang bagus ya, dan kita akan nyeleksi buah seperti ini juga bingung teman-teman. Ini sudah mulai pembentukan jaring ataupun nut teman-teman ya, karena ini jenis Sakata Glamor ya. Nah terus ketika seperti ini ya, kita juga harus merawat daun melon biar tidak terkena jamur, baik itu embun bulu, embun tepung ataupun bercak. Teman-teman juga harus melakukan penyemprotan menggunakan insektisida ya, karena biasanya rawan juga kalau sudah berumur seperti ini ya, untuk jamur dan ulat teman-teman. Jadi melon itu belum dikatakan berhasil kalau emang benar-benar panen kita petik teman-teman, karena seperti ini ya, kalau tidak kita hati-hati itu bisa langsung terserang penyakit ya, nantinya akan gagal panen. Sayang teman-teman, karena dulu kita pengalaman teman-teman, di lahan kita nanam sekitar 1.500 ya, cuman waktu di lahan itu karena kita mengairi itu terlalu banyak, akhirnya pada mati, padahal kurang seminggu panen sudah besar-besar teman-teman. Jadi sifatnya kita itu berbagi, jangan sampai teman-teman ketika mau berbudidaya tanaman melon itu
uangnya terbuang sia-sia, karena tanaman melon itu modalnya gede teman-teman ya. Karena teman-teman ketika mau menanam melon itu harus disiapkan seperti ada ajer, ada tali tambang, pupuk, polybag, sekaligus nanti insektisida, fungisida itu harus disiapkan ya. Sekali lagi ya, bagi teman-teman yang pengen belajar menanam melon itu kita sudah praktek di lapangan, lakukan pemacuan ya Mas ya, lakukan pemupukan di bawah umur 40 hari 3 hari sekali ya. Lah 3 hari sekali itu kita melihat kondisi tanaman teman-teman. Jadi ketika tanamannya masih kecil, umur seminggu 10 hari itu ya dikasih sedikit ya. Bisa, kalau kemarin kita di bawah umur 20 hari kita lakukan dengan cara dikocor teman. Lah setelah umur berapa, 25 atau 30 hari kita lakukan lewat tabur seperti ini ya. Karena kondisi sudah mulai sibuk atau sudah banyak pekerjaan ya teman-teman. Itu ya, lakukan pemberian pupuk NPK 3 hari sekali, bertujuan daun besar, batang besar ini juga akan menghasilkan melon yang besar ya. Ini tidak akan kita tutup, nanti tutupnya ketika kita sudah bandingkan tanaman melon yang di rumah yang tidak kita pacu pada masa vegetatif ya teman-teman. Terus ya, untuk apaan saya tidak mau bosan-bosan mengingatkan pada teman-teman ketika mau menanam melon itu lakukan perawatan ya. Untuk pencegahan itu kita lakukan penyemprotan menggunakan insektisida, fungisida ditambah dengan pupuk daun itu selama 3 hari sekali ya. Pemupukan kita lakukan di bawah umur 40 hari kita lakukan pemupukan menggunakan NPK 1616 3 hari sekali ya. Terus ketika sudah berumur 25 ataupun sampai 40 ya teman-teman bisa kalkulasi di umur 25 sampai 30 sampai panen ya. Itu tambahkan kalsium, MKP sama KCL ya, biar tanaman melon ini tidak pecah ketika berbentuk atau membentuk nut ya. Dan akan, kalau sudah ditambahkan KCL dan KMKP ini akan menambah kemanisan dari buah melon. Karena apa? Karena kalau kita menanam melon ya, kalau sudah panen, kalau tidak manis ya sama saja teman-teman. Jadi usahakan ketika teman-teman menanam melon itu juga buahnya besar, manis juga teman-teman ya. Nanti juga akan kita perlihatkan bagaimana cara mengetahui melon yang sudah kita panen ya. Nanti insya Allah kalau kita ada waktu kita akan rekap ya, dari awal mulai tanam sampai panen teman-teman. Tunggu insya Allah ini panen tanggal 5 sampai 10 Maret ya. Ini lanjut dari perbandingan melon yang kita pacu menggunakan pupuk NPK 3 hari sekali sama yang tidak kita pacu pada masa vegetatif setiap 3 hari sekali ya. Ini saya perlihatkan perbandingannya teman-teman. Jadi melon yang kita tanam di belakang rumah atau di samping rumah ini kita pada masa vegetatif itu tidak kita pacu, jadi buah itu tidak ada ya, ada tapi baru satu itu. Jadi di daun 9, 10 ini tidak tumbuh tunas baru ya. Baru kemarin langsung kita coba pacu, ternyata buahnya itu ada di atas seperti ini. Baru mulai apa ini teman-teman, jauh banget ya dengan yang awal tadi teman-teman. Ini baru kecil-kecil seperti ini ya. Ini umurnya sama teman-teman. Ini ya, tapi kalau yang ini jenisnya Golden Apollo ya. Tapi ada beberapa yang sama jenis Sakata Glamour teman. Ini jenis Sakata Glamour, ini jenis Golden Apollo teman-teman. Ini ada di lalat buah ini lalat buah ya. Ini yang apa bisa mengakibatkan dari apa ini melon ini busuk, ini lalat buah teman-teman. Bisa ribet enggak ya? Kita bunuh aja teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang pengen belajar menanam melon di polybag ya, kalau yang ini ukuran
50 kali 50. Kalau yang tadi di awal itu ukuran 40 kali 40 teman-teman. Saya sarankan bagi teman-teman yang pengen menanam melon di polybag ukuran 40 ataupun 50 ya, di bawah umur 40 hari itu pacu selalu menggunakan NPK 1616 setiap 3 hari sekali ya. Nanti melihat perkembangan ya teman-teman. Nanti kalau setelah umur di atas 40 hari ya bisa kembali 5 hari sekali ya. Yang penting ketika teman-teman menanam melon itu pacu menggunakan NPK 1616 pada masa vegetatif, biar melon ini bisa kita temukan di daun 9, 10, 11 sampai 13. Kalau begini kan repot teman-teman ya. Kita mau ngikat melon tapi di sini sudah tidak ada ikatannya, padahal di atasnya harusnya ada di bawah ini teman-teman ya. Ini baru kita kawinkan karena beberapa hari ya hujan terus, dan ternyata di sini serangganya juga sedikit ya. Karena kalau tidak kita bantu polinasi tentunya akan tidak jadi buah teman-teman ya. Oke ya, semoga apa yang saya bagikan bagaimana cara merawat menanam tanaman melon dengan pemupukan baik 3 hari sekali ataupun 5 hari sekali ya, teman-teman bisa lihat perbandingannya ya, dari pemupukan 3 hari sekali sama ini tidak teratur teman-teman, kadang 3 hari kadang sehari sekali ya, jadinya seperti ini teman-teman. Tentunya kesuksesan dalam budidaya tanaman melon ini tidak ditunjang perawatan ya, tentunya pemupukan benih juga harus yang berkualitas teman-teman ya. Lakukan penyemprotan menggunakan insektisida, fungisida ditambah dengan perekat setiap 3 hari sekali, karena tanaman melon ini umurnya singkat. Kalau tidak kita rawat tentunya penyakit jamur di tanaman melon ini akan cepat sekali ya, baik itu embun tepung, embun bulu, bercak daun, terus tadi ada yang melepes, ada busuk batang, macam-macam ya teman-teman. Oke ya, nanti bagi teman-teman yang kurang paham bisa tanya di deskripsi ataupun di kolom komentar.